Sini handphone lo, coba sini. PA lo. Jual handphone. Buat guru. Kasih semua buat guru. Jangan setengah-setengah buat guru. Guru kita kira nggak capek. Siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama ente. Habib Nabil nyari sendiri ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Cina. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas video para habaib kaum muslimin yang kita kadang heran ya. Entah mengapa banyak sekali para habaib yang mereka itu kalau ceramah yang gak jauh-jauh dari yang namanya dongeng dan doktrin. Dongeng-dongeng wali dengan segala karomahnya yang sakti-sakti, dan kalau wali biasanya ya pasti seorang habib, dan tujuannya dari cerita-cerita mereka tersebut ya doktrin kaum muslimin, supaya mereka ini para habaib dimuliakan bagaimanapun kondisi mereka, bahkan sampai kepada pengkultusan. Pokoknya kalau habib ya seolah-olah sudah jaminan pasti masuk surga tanpa hisab, bahkan bisa memasukkan siapa saja yang mencintai mereka dan memuliakan mereka ya. Sebagai contoh cuplikan video tadi kaum muslimin ya, dikatakan kalau kita bersolawat dengan miliaran solawat sekalipun tidak akan sampai kalau tanpa perantara. Dan perantaranya siapa? Ya ujung-ujungnya si Habib ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar nggak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tanpa wasilah mau ente triliunan baca selawat sama Nabi nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Sini handphone lo, coba sini. PA lo. Jual handphone. Buat guru. Kasih semua buat guru. Jangan setengah-setengah buat guru. Guru kita kira nggak capek. Siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama ente. Habib Nabil nyari sendiri ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Cina. Nih Anda minta izin ya. Minta izin, nih kecerekan kurang kayaknya nih. Keluarin duit 10.000. Mal, gue duluan mal. Gue cepet. Gue cepet, lu cepet. Nggak pakai alasan, gue ketok patel pada. Nggak, minjem. Oke gile lu. Cepet lagi. Mana itu bunyi kecerekan mana? Ayo. Nih kurang cepet lagi. Astagfirullahaladzim. Muka gile lo. Keluarin. Awas lo enggak. Gue upilin lo. Ayo. Kir, baca gosida Kir. Ayo baca gosida Kir. Nah. Yang di panggung dulu nih, kasih duit nih. Jangan pelit-pelit. Astagfirullahaladzim. Pokoknya yang di bawah nggak paling kecil 10.000, nggak 10.000 bisulan. Pak kecil, paling gede terserah. Ya. Nah kaum muslimin, ini bukan cuma doktrin kaum muslimin, ini namanya sudah plus modus supaya dapat fulus. Ya, dan jamaahnya juga cengengesan, la ilaha illallah. Ini apa ini? Ya, ayat Al-Quran yang dibaca itu betul kaum muslimin, betul, nggak salah ya. Dan kalau memang tujuan dari penjelasan tersebut itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada jamaahnya supaya menghormati guru, supaya memuliakan guru ya,
Ya bukan seperti itu caranya, memelintir ayat Al-Quran. Ya. Dikatakan jamaahnya membaca sholawat triliunan kali, itu juga percuma kalau tidak menggandeng tangan gurunya, karena gurunya yang akan menuntunnya nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sholawatnya tidak akan sampai tanpa wasilah. Itu memelintir ayat Al-Quran itu namanya. Ya. Dan jamaahnya juga jangan fanatik buta. Apa saja kata guru dianggap pasti benar. Ya. Kalau ternyata gurunya menyampaikan sesuatu yang salah, apakah kemudian harus diikuti? Ya. Jangan terpesona hanya karena gelarnya, karena kedudukannya. Terpesona karena yang disampaikan itu jelas ayat Al-Quran. Akan tetapi di dalam memahami ayat Al-Quran tersebut ternyata salah. Kita jangan hanya terpesona kepada orang yang ceramah, ya, terpesona kemudian menganggap pasti benar karena yang dibacakan itu adalah ayat Al-Quran. Yang dibaca dan ditampilkan di hadapan jamaahnya adalah kitab yang bertumpuk-tumpuk. Tapi tanpa menjelaskan bagaimana tafsir, bagaimana penjelasan ulama tentang ayat tersebut. Dan tanpa memerintahkan jamaahnya supaya membaca sendiri kitab-kitab ulamanya. Kalau hanya membacakan seperti itu, jamaahnya tidak dituntun, ya jamaahnya akan tetap bodoh. Ya, disesatkan pun gak akan tahu jamaahnya. Coba kalau jamaahnya itu disuruh berusaha mencari, suruh membaca kitab sendiri. Ya, bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat tersebut. Gak bisa bahasa Arabnya, baca terjemahan. Gak punya duit beli kitab, cari di internet. Ya, maka jamaahnya nanti bisa jadi orang yang cerdas. Jangan malah jamaahnya ditakut-takuti, jangan belajar dari internet, jangan belajar dari terjemahan. Lah memang kenapa kalau belajar dari internet, belajar dari terjemahan? Ya, itu Al-Quran terjemahan, hilangkan saja kalau memang nggak boleh. Ya, itu buku Yasin yang ada terjemahan, buang saja terjemahannya. Kalau memang nggak boleh dibaca dan nggak boleh dipelajari. Ya kan? Ya, adanya internet, adanya kitab-kitab terjemahan, itu kan untuk memudahkan orang awam yang nggak punya ilmu, supaya mereka ikut belajar. Supaya mereka itu bisa belajar juga. Yang nggak paham bahasa Arab, bisa baca terjemahan. Kalau ada yang nggak paham dari terjemahan yang ditulis, maka tanya kepada orang yang punya ilmu. Kan kitab-kitab terjemahan itu sudah diterjemahkan dengan baik. Dicari makna yang paling mendekati makna yang paling dekat. Dicari makna yang paling mendekati dalam sisi bahasa Arabnya. Lah kalau dilarang belajar dari terjemahan, kenapa kemudian Al-Quran diterjemahkan? Bahkan Kementerian Agama yang menerjemahkan Al-Quran disebarkan. Kenapa pula banyak kitab terjemahan? Ya, kenapa pula kemudian ada kitab yang memang tulisannya Arab, tapi bahasanya bahasa Jawa, bahasanya bahasa Indonesia. Kalau orang awam, iya membaca sekilas, oh tulisannya Arab, Masya Allah. Ya. Jadi jangan membodohi umat ini seakan-akan yang bisa baca kitab, yang kitabnya bertumpuk-tumpuk, yang kalau ceramah pasti membaca teks Arabnya, maka menjadi ukuran bahwa mereka lah orang-orang yang paling faham akan agama Islam dan yang paling benar ajarannya. Coba yang dibaca Habib itu, ayat Al-Quran. Benar, ayat Al-Qurannya benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Surat Al-Ma'idah. Kalau kemudian dimaknai orang yang membaca solawat, meskipun membacanya puluhan miliar, sampai bibirnya doer, kalau tidak ada wasilah tidak akan sampai, tidak akan ketemu Nabi. Ini pemahaman dari siapa? Pemahaman siapa wasilah itu diartikan seperti itu? Diartikan bahwa wasilah itu adalah orang yang dipegang tangannya, yang harus ditaati, yang harus dipatuhi apapun yang dikatakan, yang diajarkan. Ya, coba baca tafsir ayat tersebut. Banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud wasilah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksud ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa mendekatkan diri? Dengan mengerjakan ketaatan. Bukan mencari orang sebagai perantara, sehingga kita patuh kepada dia. Apapun yang dikatakan seakan-akan kebenaran. Semuanya. Ya, tanpa kita cek dan recheck dulu perkataan dia diambil dari mana. Bagaimana pemahaman para ulama. Ya, benar ayat Al-Quran yang disampaikan, tapi pemahamannya itu pemahaman siapa? Dan apakah yakin bahwa gurunya itu yang nanti akan menuntun dia di akhirat?
Coba baca tafsir surat Abasa, ayat-ayat yang terakhir. Ya. Yauma yaghfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Tafsir Al-Quran sekarang itu banyak, online pun ada. Ya, yang berbahasa Arab ada, yang terjemahan ada. Ya, untuk yang tidak punya modal, baik modal ilmu maupun modal harta, baca terjemahan online. Kita ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan untuk kita ini tidak belajar. Tidak ada alasan untuk kita ini saat ini hanya bisa mengangguk-angguk saja kalau ada orang yang berbicara tentang agama. Kita terpukau dengan kepiawaiannya di dalam bahasa Arab, membaca kitab, ya, tapi ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ya, dan tidak ada juga alasan untuk kita langsung menolak orang yang berbicara agama yang kemudian bertentangan dengan kita selama ini, bertentangan dengan pemahaman kita selama ini, sebelum kita memeriksa apa yang mereka sampaikan. Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu dengan pemahaman para salafus soleh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.